Halo semuanya, selamat datang kembali di Titik Pencerahan. Di video kali ini, kita akan membahas topik yang sangat menarik dan mungkin agak kontroversial, yaitu tanda orang bodoh yang terlalu baik pada orang lain. Tapi sebelum kita mulai, jangan lupa untuk like video ini, subscribe ke channel kami, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. Yuk kita mulai. Tanda pertama adalah orang yang tidak pernah bisa berkata tidak. Mereka selalu merasa harus menyenangkan semua orang, bahkan jika itu berarti mengorbankan diri mereka sendiri. Padahal, berkata tidak itu penting untuk menjaga batasan pribadi dan kesehatan mental kita. Orang yang tidak bisa berkata tidak, seringkali merasa terbebani dengan ekspektasi orang lain. Mereka mungkin takut dianggap egois atau tidak peduli jika menolak permintaan. Akibatnya, mereka cenderung menerima terlalu banyak tanggung jawab dan tekanan yang dapat menyebabkan stres, kelelahan, dan bahkan burnout. Kebiasaan ini juga bisa berasal dari keinginan untuk mendapatkan pengakuan dan rasa diterima oleh orang lain. Mereka mungkin merasa bahwa dengan selalu berkata, ya, mereka akan lebih disukai atau dihargai. Namun, dalam jangka panjang, ini bisa merusak hubungan karena rasa frustasi dan ketidakpuasan yang terpendam. Selain itu, ketidakmampuan untuk berkata tidak dapat membuat seseorang kehilangan fokus pada prioritas dan tujuan pribadi mereka. Waktu dan energi yang seharusnya digunakan untuk mengembangkan diri atau mengejar impian mereka malah habis untuk memenuhi kebutuhan dan permintaan orang lain. Berkata tidak bukan berarti kita egois atau tidak peduli, melainkan menunjukkan bahwa kita menghargai diri sendiri dan tahu batas kemampuan kita. Ini adalah bentuk perlindungan diri dan cara untuk memastikan bahwa kita tetap sehat, baik secara fisik maupun mental. Ketika kita bisa menetapkan batasan yang jelas, kita dapat memberikan yang terbaik dari diri kita pada waktu yang tepat dan dalam kapasitas yang sesuai. Untuk mulai belajar berkata tidak, kita bisa mulai dengan mengenali situasi di mana kita merasa tertekan atau tidak nyaman saat menerima permintaan. Kemudian, cobalah untuk merespon dengan jujur dan tegas, sambil tetap sopan dan menghargai orang yang meminta. Ingatlah bahwa menolak dengan cara yang baik adalah bentuk kejujuran dan tanggung jawab terhadap diri sendiri dan orang lain. Tanda kedua, mengorbankan diri sendiri terlalu sering. Mereka sering mengorbankan diri sendiri, misalnya tetap membantu teman meskipun sudah kelelahan atau mengabaikan kebutuhan pribadi demi orang lain. Ini bukan hanya tidak sehat, tapi juga bisa menyebabkan burnout. Ketika seseorang terus-menerus menempatkan kebutuhan orang lain di atas kebutuhan mereka sendiri, mereka mengorbankan kesejahteraan fisik dan emosional mereka. Sebagai contoh, mereka mungkin begadang untuk membantu seseorang, teman dengan proyek sekolah atau bekerja lembur secara sukarela untuk menutupi pekerjaan rekan yang absen. Meskipun mereka sendiri sudah merasa kelelahan, kebiasaan ini dapat menyebabkan kurang tidur, stres berlebihan, dan penurunan kesehatan mental. Selain itu, orang yang sering mengorbankan diri mereka sendiri mungkin mengabaikan tanda-tanda tubuh yang membutuhkan istirahat atau perawatan. Mereka mungkin melewatkan waktu makan, tidak berolahraga, atau mengabaikan hobi dan aktivitas yang mereka nikmati. Pada jangka panjang, ini bisa menyebabkan penurunan kualitas hidup dan kebahagiaan. Akibatnya, mereka rentan mengalami burnout, kondisi di mana seseorang merasa kelelahan secara fisik, emosional, dan mental karena stres berkepanjangan. Burnout tidak hanya mempengaruhi produktivitas, tapi juga dapat menyebabkan masalah kesehatan serius seperti depresi, kecemasan, dan gangguan tidur. Dalam kehidupan sosial dan pekerjaan, orang yang selalu mengorbankan diri mereka sendiri mungkin juga mulai merasa diabaikan atau tidak dihargai. Mereka mungkin merasakan ketidakpuasan karena pengorbanan mereka tidak selalu diakui atau dihargai oleh orang lain. Hal ini dapat menyebabkan perasaan marah, frustasi, dan bahkan kebencian. Untuk mencegah hal ini, penting untuk belajar mengatakan tidak ketika merasa sudah terlalu banyak beban dan mengutamakan perawatan diri.
Memahami batasan diri dan mengelola waktu dengan baik adalah langkah penting dalam menjaga keseimbangan antara membantu orang lain dan menjaga kesejahteraan pribadi. Jadi ingatlah bahwa menjaga diri sendiri bukanlah tindakan egois. Sebaliknya, itu adalah langkah penting untuk memastikan kita dapat terus membantu orang lain dengan cara sehat dan berkelanjutan. Tanda yang ketiga, mereka sulit membedakan antara membantu dan dimanfaatkan. Orang yang terlalu baik seringkali tidak sadar bahwa ada orang yang memanfaatkan kebaikan mereka. Mereka harus lebih jeli dan belajar untuk melihat tanda-tanda ini. Seringkali orang yang terlalu baik merasa bertanggung jawab untuk membantu orang lain tanpa memikirkan apakah orang tersebut benar-benar membutuhkan bantuan atau hanya memanfaatkan. Mereka memberikan waktu, tenaga, bahkan sumber daya tanpa batas, berharap bahwa kebaikan mereka akan dihargai dan diakui. Namun, sayangnya, tidak semua orang memiliki niat baik yang sama. Beberapa individu melihat kebaikan ini sebagai kelemahan yang bisa dimanfaatkan. Contoh yang paling umum adalah ketika seseorang selalu meminta bantuan tetapi tidak pernah menawarkan bantuan kembali. Mereka mungkin sering meminta tolong untuk hal-hal kecil maupun besar, selalu dengan alasan yang terdengar masuk akal, namun mereka tidak pernah ada ketika giliran mereka untuk membantu. Orang yang selalu baik mungkin merasa bersalah jika tidak membantu, sehingga mereka terus memenuhi permintaan tanpa menyadari pola ini. Tanda-tanda lainnya termasuk merasa lelah secara emosional dan fisik setelah membantu orang lain, karena merasa selalu terbebani untuk mengatakan ya pada setiap permintaan. Mereka juga mungkin merasa takut dan mengecewakan orang lain, sehingga selalu berusaha memenuhi ekspektasi orang lain, meskipun hal tersebut merugikan diri mereka sendiri. Penting bagi mereka untuk belajar mengatakan tidak dan menetapkan batasan yang sehat, memahami bahwa menolak membantu bukan berarti menjadi orang yang jahat atau tidak peduli, tetapi sebagai bentuk menjaga kesejahteraan diri sendiri. Mereka harus lebih selektif dalam menilai siapa yang benar-benar membutuhkan bantuan dan siapa yang hanya ingin memanfaatkan. Dengan demikian, mereka bisa tetap menjadi orang yang baik tanpa harus merasa dimanfaatkan atau lelah secara emosional. Mengidentifikasi niat seseorang juga menjadi kunci. Apakah orang tersebut hanya mendekati ketika mereka membutuhkan sesuatu? Apakah mereka juga ada untuk memberikan dukungan ketika kita membutuhkan? Membangun kesadaran akan hal-hal ini dapat membantu orang yang terlalu baik untuk menghindari situasi di mana mereka dimanfaatkan dan memastikan bahwa kebaikan mereka benar-benar membuat perbedaan yang positif, bukan hanya diambil keuntungan. 4. Mereka selalu merasa bersalah ketika tidak bisa membantu. Padahal, kita tidak bisa membantu semua orang sepanjang waktu. Merasa bersalah hanya akan membuat kita lebih rentan terhadap stres dan tekanan. Merasa bersalah adalah reaksi alami ketika kita tidak bisa memenuhi harapan orang lain. Ini sering terjadi pada mereka yang memiliki empati tinggi dan keinginan kuat untuk membantu orang di sekitarnya bahagia. Namun, penting untuk diingat bahwa setiap orang memiliki batasan dan kemampuan yang terbatas. Jika kita terus-menerus memaksakan diri untuk membantu orang lain tanpa memperhatikan kebutuhan dan kesejahteraan diri sendiri, pada akhirnya kita akan merasa kelelahan dan terbakar habis. Ini disebut sebagai burnout, sebuah kondisi di mana seseorang merasa sangat lelah secara fisik, emosional, dan mental karena tekanan yang berkelanjutan. Selain itu, perasaan bersalah yang berlebihan dapat mempengaruhi kesehatan mental kita. Kita mungkin mulai merasa cemas, tidak percaya diri, dan bahkan terjebak dalam pola pikir negatif. Dalam jangka panjang, ini bisa berdampak buruk pada hubungan kita dengan orang lain, karena kita mungkin mulai merasa jengkel atau kesal karena merasa terus-menerus dimanfaatkan. Untuk mengatasi perasaan bersalah ini, penting untuk belajar mengatakan tidak dengan tegas namun tetap dengan cara yang baik. Mengatur batasan adalah kunci untuk menjaga keseimbangan antara membantu orang lain dan menjaga kesehatan diri sendiri. Ingatlah bahwa mengatakan tidak berarti kita egois atau tidak peduli. Itu hanya berarti kita mengenali dan menghargai batasan kita sendiri. Menerima kenyataan bahwa kita tidak bisa selalu membantu semua orang adalah langkah penting menuju
kesehatan mental yang lebih baik. Dengan demikian, kita bisa tetap berkontribusi secara positif bagi orang-orang di sekitar kita tanpa mengorbankan kesejahteraan kita sendiri. Dan yang terakhir, tanda kelima, mereka kurang menghargai diri sendiri. Biasanya orang yang terlalu baik seringkali menempatkan kebutuhan orang lain di atas kebutuhan mereka sendiri. Dan ini bisa membuat mereka merasa kurang berharga. Ingatlah, menghargai diri sendiri sama pentingnya dengan menghargai orang lain. Jadi teman-teman, itulah 5 tanda orang bodoh yang terlalu baik pada orang lain. Kebaikan itu penting, tapi jangan sampai mengorbankan diri sendiri. Semoga video ini bisa membantu kalian untuk lebih bijak dalam berbuat baik. Jika kalian punya pengalaman atau pendapat tentang topik ini, jangan ragu untuk berbagi di kolom komentar. Dan sekali lagi, jangan lupa untuk like video ini, subscribe ke channel kami, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih sudah menonton, dan sampai jumpa di video berikutnya.